Shalom, selamat berjumpa di ruangan podcast di edisi perdana bersama dengan beberapa narasumber kita malam hari ini untuk membicarakan beberapa hal sekaitan dengan kehidupan masyarakat Toraja, terkhusus dalam dunia spiritualitas atau keagamaan atau kepercayaan. Ada begitu banyak hal yang mesti dibicarakan bersama, sehingga podcast ini kemudian membicarakan secara sederhana dan secara santai bagaimana orang Toraja hidup dalam kehidupan kesehariannya menyangkut dengan tedong atau kerbau. Teman-teman semua, para pemirsa, sekarang saya didampingi dua orang yang luar biasa yang punya paham dan menghidupi kehidupan ketorajaan sampai hari ini dan menggeluti beberapa hal. Pertama, Bapak Pendeta Dr. Abraham, dosen IAKN yang berkonsentrasi pada pendidikan agama Kristen, dan Bapak Penatua Yan Malino juga konsentrasi pada pendidikan agama Kristen tapi lebih kepada etika ya. Etika ya. Jadi malam ini kita berbincang seputar kerbau bagi orang Toraja, sebab kerbau bagi orang Toraja itu bukan hanya sebuah binatang yang hidup dan bersama-sama dengan manusia, tetapi ada begitu banyak nilai di balik kerbau itu sendiri, sehingga penting untuk kita bicarakan bersama secara sederhana untuk memberi pemahaman yang lebih luas lagi tentang kerbau ini bagi generasi muda kita hari ini. Sebab ada banyak yang menjadi persoalan di balik adanya kerbau ini dan fenomena kerbau akhir-akhir ini. Apalagi kalau kita hubungkan dengan adat budaya dan ada nilai spiritualitas di sana, ada kepercayaan di balik kerbau itu sendiri. Jadi sebelum jauh kita bicara tentang kerbau, saya persilahkan Bapak Pendeta Abraham memperkenalkan diri secara lebih detail lagi keberadaan hari ini. Iya. Bagaimana kabar? Baik, Pak Pendeta. Host Pak Pendeta Richard. Baik, kabar baik. Ya, masih tetap mengajar di IAKN? Masih, dan mungkin jika Tuhan berkenan akan berada di sana sampai usia pensiun. Semoga. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Abraham. Pak Yan Malino gimana? Baik, selamat Kandidat malam. doktoral. Sekarang berkenan. Iya. Sekarang sudah sampai pada proses penelitian? Iya, mau penelitian. Baik. Oke. Kalau boleh tahu lebih jauh menulis tentang... Oh iya, terima kasih Pak Richard. Saya menulis dalam tulisan disertasi rencana penelitian tentang dandanan sangka. Dalam hal ini etika Toraja dalam perjumpaan adat dan kekristenan di Toraja. Baik, terima kasih. Kita mungkin akan mengerucut kepada pokok pembahasan kita hari ini, yaitu kerbau. Pak Pendeta Abraham bisa menjelaskan tentang bagaimana kerbau ini secara ritual dari sisi pangkambi, atau bagaimanalah Bapak Pendeta menjelaskan bagaimana kerbau itu bagi orang Toraja? Ya, oke, terima kasih. Mungkin saya bukan pakar kalau bicara soal kerbau. Ya, apalagi saya juga bukan kerbau, jadi tentu yang paling tahu kerbau ya kerbau sendiri lah. Nah, jadi seandainya ada kerbau kita hadirkan ini dan ditanya, mungkin dia akan lebih tahu. Nah, kemudian kalau disuruh bicara dari aspek pemahaman budaya Toraja, saya juga masih amat sangat sadar bahwa pengetahuan saya tentang budaya Toraja itu masih amat sangat dangkal. Bukan hanya budaya Toraja, tapi dalam semua hal saya merasa pemahaman saya atau main saya itu belum jauh lah, masih dekat-dekat dalam semua hal termasuk budaya Toraja. Nah, itu sebabnya maka kalau di status saya di Facebook itu saya menyebut diri sebagai pembelajar, bukan pengajar.
Artinya dengan demikian dalam setiap waktu saya terus belajar untuk menangkap realita yang ada di sekitar kita, termasuk dalam konteks ini kalau bicara soal kerbau atau tedong, maka yang akan saya katakan adalah dalam bahasa Toraja yaitu kurangin tentang tedong, karena orang Toraja itu selalu memiliki pengetahuan dari apa yang mereka dengar. Dan mengatakan juga ku dengar itu untuk tidak melegitimasi bahwa kita sudah sungguh menguasai sesuatu hal, tapi kita hanya mendengar dari berbagai pihak. Maka saya tidak akan lebih tahu banyak daripada orang lain. Tapi sejauh yang saya ketahui, kerbau atau tedong itu harus ditempatkan dalam posisinya secara, bagi saya secara ontologis. Karena saya pahami bahwa semua hal di hidup ini itu punya maksud mengada, tidak serta-merta ada, dan karena kadang-kadang kita tidak memahami maksud mengadanya sesuatu, itulah sebabnya kadang-kadang kita tidak menggunakannya dengan baik. Orang sering mengatakan bahwa kalau kita tidak menggunakan sesuatu secara tidak benar, kita berkecenderungan untuk menjadi abuse. Abuse itu kan orang bilang abnormal use. Nah, demikianlah memahami tedong atau kerbau itu harus ditempatkan dalam satu tatanan kosmik pemahaman manusia Toraja tentang apakah tedong itu. Dan di sana kita akan melihat bahwa ternyata kerbau itu memiliki kedudukan atau posisi yang luar biasa. Mungkin tidak ada suku bangsa manapun di dunia ini, sependek pengetahuan saya, yang menempatkan tedong atau kerbau sedemikian rupa dibandingkan manusia Toraja. Tidak ada barangkali, sependek pengetahuan saya. Inang nakamaya tongan Toraja. Nakamaya tongan, dan kan yang paling utama di dalamnya ialah bahwa apalagi dalam kaitan dengan seluruh eksistensi yang lain, manusia juga secara khusus, orang Toraja memahami tedong atau kerbau itu sebagai saudaranya. Dalam bahasa Toraja disebut sebagai sang paaduanan, sang serekan. Sang serekan, sang paaduanan artinya sebagai sang serekan, eksistensi manusia tak dapat dilepaskan dari eksistensi kerbau. Mereka berasal dari carikan yang sama. Ibarat satu kertas ini, kerbau adalah satu bagian, manusia satu bagian, dan entitas yang lain, makhluk yang lain juga adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu bahkan luar biasa. Bukan hanya bahwa mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bahkan mereka merupakan satu kesatuan dulu. Kalau manusia Toraja memahaminya, dulu kan ketika segala sesuatunya ini diciptakan, dalam proses mengadanya segala sesuatu, disebutkan bahwa Puang Matua mengumpulkan atau mencari bahan baku untuk menciptakan segala eksistensi, dan dia kemudian mengumpulkan emas murni, bulan tasak nanek tangkarawan, lalu memasukkannya ke dalam satu wadah yang kita sebut sebagai sawan sibarung atau puputan kembar, dan dari wadah yang satu itu lahirlah nenek moyang dari segala eksistensi. Jadi dari satu emas yang dilebur sedemikian rupa itu lahir sejumlah eksistensi atau sejumlah makhluk, dan antara lain dari makhluk itu ialah moyangnya manusia dan moyangnya tedong. Moyangnya manusia yang dinamakan menurut mitologi itu Datu Lauku, dan moyangnya hewan mungkin banyak nama, tapi yang saya dengar dari versi daerah kami dan dalam buku kitab sucinya dalam tanda petik orang Toraja tentang Merok Fist yang dikarang oleh Van der Ven itu, nama moyang dari kerbau adalah Menturini. Jadi memang mereka merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mereka saudara, ya, mereka saudara satu dengan yang lain. Sehingga bagaimana nanti pada akhirnya kalau kita sampai kepada membicarakan bagaimana seharusnya memandang kerbau ini, kita harus memperlakukannya sebagai saudara. Bagaimana seyogianya memperlakukan kerbau, haruslah diperlakukan dalam konteks sebagai saudara kita. Nah, itu yang saya pahami. Oke. Secara ontologis kerbau dari sisi orang Toraja, kerbau dalam sisi keseharian
orang Toraja sebelum kita masuk pada ritual-ritual yang mengorbankan kerbau dan sebagainya. Pak Pendeta Yan mungkin juga punya pengetahuan tentang kerbau itu sendiri. Sebab dan duka kupang kambi. Ya. Saya juga pernah. Saya pun. Pangkambina sakit. Iya, pangkambina sakit. Baik, terima kasih Pak Pendeta Richard. Jadi kalau Pak Pendeta Abraham mengatakan tadi bukan pakar, saya lebih kurang lagi. Jadi apa yang saya sampaikan ya apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Jadi Pak Pendeta Abraham sudah menjelaskan secara ontologis dalam perspektif ketorajaan ya tentang kerbau. Nah, berangkat dari situ melihat kehidupan keseharian Toraja dalam memperlakukan kerbau atau tedong, baik itu dalam kehidupan praktis maupun dalam kehidupan hubungannya dengan adat, maka pendapat saya ya secara pribadi kerbau itu adalah simbol kehidupan dan simbol etis bagi kita Toraja. Kenapa saya katakan simbol kehidupan? Karena kerbau sebagai sesama ciptaan ya, saya memandangnya sebagai orang Toraja yang menghidupi nilai-nilai katoraian dalam kekristenan. Kan kita sesama makhluk yang diciptakan. Jadi kerbau bukan hanya sebatas hewan peliharaan, tetapi dia memiliki nilai intrinsik yang pada dirinya harus dihargai dan dihormati. Yang melekat ya. Yang melekat. Nah, dan saya kira itu dalam kehidupan kita sebagai Toraja ya, kita sebut tadi sama-sama kita ini pangkambi ya. Tapi lakukan melotongan tu tedong atau di Periuan, di Pakande, di Peru, ya di Dio, Denduka ya Vanuana, ya kan? Itu. Jadi dalam perspektif etis bagi saya ya, dalam kehidupan praktis sebagai Toraja, justru ya kita Toraja memperlakukan kerbau itu secara etis dalam pemeliharaan. Nah, tapi kan yang menjadi persoalan ialah ketika dalam hubungannya dengan tatanan adat. Tapi nanti kita ya, bahas lebih jauh. Sebelum Pak Pendeta Yan melanjutkan, bahkan di ekonomi juga ya, kerbau ini punya posisi penting bagi orang Toraja. Iya, betul bahwa bagi orang Toraja kan harta itu atau kemewahan itu justru dilihat dari kerbau. Seberapa banyak kerbaunya? Ya, kerbau kan dalam ketorajaan itu garanto onayanan. Iya. Garanto onayanan. Dari kalau yang saya dengar ya dari nenek saya dan para orang tua justru mengajarkan etos kerja itu mencapai kepada kerbau. Bagaimana memelihara ayam, bagaimana ayam ini menjadi babi, bagaimana babi menjadi kerbau, bagaimana kerbau kemudian menjadi sawah. Jadi itu rentetan kekayaan bagi orang Toraja. Ya, itu yang saya tahu ya. Mungkin Pak Pendeta Abraham lebih sebagai karena memang hanya di Toraja ya yang punya harga kerbau gila-gilaan. Ya. Sampai ke ratusan juta, bahkan beberapa tahun yang lalu kita mendengar ada kerbau yang sampai miliar satu ekor. Ya, katanya. Katanya dijual sampai bermiliar. Jadi memang apalagi kalau kita perhadapkan dengan situasi sosial, struktur sosial. Sepertinya kalau saya melihat kerbau sebagai
Tedong ini sebagai satu simbol yang mensahkan kedudukan sosial masyarakat Toraja, atau bagaimana Pak Pendeta? Ya, saya kira persis seperti itu ya, bahwa kerbau itu merupakan semacam penanda sosial. Jadi kan kerbau itu makhluk yang simbolik, di dalam dirinya seperti disebutkan Pak Ian tadi itu terkandung nilai-nilai intrinsik yang tidak melekat semata pada kerbau itu, tapi kerbau hanya merupakan penanda untuk membahasakan sesuatu. Jadi misalnya bahwa kekayaan orang Toraja pada masa yang lampau itu diukur dari seberapa banyak mereka memiliki kerbau. Nah, jadi memang harus diakui seperti itu, terutama dalam konteks masyarakat agraris pada masa yang lampau. Kepemilikan kerbau itu bukti nyata bahwa seseorang ini memiliki status sosial tertentu di dalam masyarakat. Tetapi saya kira itu lebih daripada sekadar itu. Karena dalam berbagai cara memperlakukan kerbau sebagai hewan simbolik, misalnya di rumah-rumah tongkonan kan kita biasa melihat simbol-simbol tentang simbol dalam bentuk ukiran. Dan salah satu simbol ukiran yang selalu ada di setiap rumah Toraja, level manapun itu, baik rumah maupun lumbung pun demikian, apakah dia tongkonan atau Banopo Arapuan dan lain sebagainya, selalu ada simbol kerbau di situ. Dan yang unik saya amati, sependek pengetahuan saya tentang itu, ukiran kerbau itu selalu diletakkan di sangkinan rinding. Satu bagian tertentu di mana pasti di situ ukiran kerbau. Kalau disebut sangkinan artinya dia mengikat satu bagian dengan bagian yang lain, dan dengan demikianlah sebenarnya kerbau itu merupakan tanda pengikat juga sebenarnya dalam kehidupan sosial manusia Toraja. Bagaimana mereka berelasi satu dengan yang lain itu ditandakan dengan hadirnya kerbau itu. Jadi kerbau merupakan alat atau relasi, alat yang mengkondisikan secara relasional hubungan antara seorang dengan orang yang lain. Berbagai alat transaksional itu menggunakan ukuran kerbau misalnya, termasuk juga katakanlah begini, ketika ada upacara dilaksanakan, kan kerbau itu merupakan salah satu hewan yang dibawa di situ, di potangkian suruh kah, atau apapun namanya yang kita sering gunakan. Dengan membawa kerbau ke sana, itu adalah satu penanda bahwa saya yang datang membawa kerbau ini punya hubungan sosial, punya hubungan emosional dengan dia yang saya bawakan kerbau. Saya tak mungkin membawakan kerbau seseorang yang saya tidak punya hubungan apapun dengannya. Darah daging. Tidak punya hubungan darah daging, atau misalnya persahabatan atau pertemanan. Nah, ketika kerbau yang saya bawa itu ada di sana, itu bukan pertama-tama dalam konteks mau memiutangi orang tersebut. Tapi itu penanda bahwa saya punya kedekatan, dan misalnya dalam konteks Rambu Solo, duka yang kamu alami kawanku, temanku, aku juga merasakannya. Kamu sedang berduka sekarang ini, kalemu di kana, tangamu samulampusara di kana, apa yang ada di saya, itu yang saya datang bawa kepadamu sebagai penanda bahwa ini bukti keterlibatan saya ingin turut terlibat dalam duka yang kamu alami. Nah, ketika kerbau itu ada di sana, kemudian kan walaupun tak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai utang, maka yang di sana itu akan ingat. Jadi kerbau itu merupakan pengingat bahwa den sangamaneku tepisan, den sampungku tepisan, semban atau petu. Jadi kan dengan demikian dia terus mengingat melalui kerbau itu betapa kebaikan orang itu dinyatakan dalam situasi ketika dia berduka. Dan itu disampaikan kepada anak cucunya. Anakku, tepisan tontama pa adik tontama susah rampo dika atau senehan bangki tedong. Kombain apa kamandona terus tapi bisa to kona kuti rukan do te dong kap kadik to nampu bisa ba kamandona to kon seki na ban no to mel long penan na tumi tokina na kama seki dikaan. Jadi itu kemudian secara tidak langsung diinternalisasi oleh anak-anaknya kuma ya tinde keluarga ya jelu to napaka tau tongan ki nakamaling tongan ki seki na banan tebisan, sehingga pada waktunya nanti ketika keluarga ini jika mereka punya mereka pun akan membawakan kepada orang yang dulu sudah membawakan mereka
kerbau. Jadi itu lalu kemudian menjadi semacam mata rantai yang pertama-tama tidak dalam konteks piutang, tapi mata rantai untuk mengingat kebaikan dan relasi antar orang satu dengan yang lain. Sebab kalau makanya saya mengatakan mata rantai bukan soal hutang piutang ini, karena di Pemalia tu di sana tungkai itu apa ya tu mai. Tang tikobi atau beruktaran memang na Pemalia tu raya tu di sana tungkai itu apa ya tu mai ke nalambi. Cuma paling kau si pakilalaki itu kumako. Dan sara ya toko. Kita mau tu saling mengerti satu dengan lain. Jadi bagi saya itulah betapa kuatnya unsur simbolik yang terdapat di dalam kerbau ini dalam relasi sosial manusia Toraja. Kalau bukan hanya kerbau ya, babi juga dan apapun batu egol labang arak adik di bah itu juga sudah penanda. Jangan kita berpikir kumah kembali ya pita di sana si umpu si kamali kita dong di bah. Oh tak edu kasabana ko Torayam pokari na kuah kau okoran itu mairingan katongkonan ya motor ni biasa Torayam pokari na kuah ya tu karampuan mi ya tu apa mi bangkan ni ko bain na bisa kipengkule mbaye. Paya tu kama dionan mi tanggal laki kulle di kampa balai. Oh, jadi ya mairingan dalam tu. Lagi-lagi simbol dia tinde. Kerbau. Terong keden di batai di bato tak arana merendahkan atau mengurangi makna katongkonan. Nah, itu yang saya pahami. Tapi memang ketika kerbau yang dibawa itulah yang paling tinggi. Ya. Tidak ada lagi di atasnya. Ke dalam adat Toraja ya. Ya. Memang terong untuk Madonna. Ya. Jadi memang kerbau ini punya nilai pengikat, nilai sosial, nilai etos kerja juga. Ya. Betul. Etos kerja yang saya maksud di sini kira-kira etos kerja yang bagaimana menurut Pak Penatoyan? Iya, kan bagi kita Toraya dalam kaitannya dengan adat budaya kan, seperti yang saya katakan tadi bahwa ya kerbau itu pokok kekayaan bagi orang Toraja. Garantona ianan yamoto na pengkulitongan itu Toraya untanan rakka sangapulona patwa manuk susito kupukadan ini aku mau dari ayam menjadi babi, babi menjadi kerbau lalu dibelikan sawah dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini untuk konteks kekinian kerbau dalam kehidupan Toraya bagi saya lihat dari dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif Toraya ma'aluk Toraya yang oleh kita yang Kristen disebutnya Aluk Todolo, tapi saya menyebutnya itu Aluk Toraya. Toraya ma'aluk Toraya. Lalu dari perspektif Toraya Kristen. Nah, dua perspektif ini kan kalau kita lihat apa di konten-konten yang ada maupun di tulisan-tulisan yang ada ini kan dikacaukan, dicampur baur. Padahal dua perspektif ini kan eksis sampai sekarang. Penganut Aluk Toraya kan masih ada, tentu lain perspektifnya. Penganut kita yang sebagai Toraya Sarani lain perspektif. Aluk Toraya ini yang dimaksud adalah Aluk Todolo atau yang kita yang Nasrani sebut Aluk Todolo. Ya. Kan kita yang menyebutnya Aluk Todolo. Iya. Tapi mereka menyebut diri sebagai Aluk Toraya begitu. Saya yang menyebutnya. Oke. Sebagai bagian bahwa ini kan eksis. Ya, masih ada sampai sekarang. Nah, tapi tapi pada dua perspektif ini kerbau itu kan tidak hanya sebatas hewan peliharaan yang memiliki nilai ekonomi, tetapi kedua-duanya juga memiliki nilai simbolis etis. Kan sama-sama kita Toraya. Itu simbol. Saya Toraya Kristen, saudara saya yang belum Kristen, dia misalnya menganut Aluk Toraya. Kan kita mewarisi nilai-nilai tentang kerbau itu.
Nah, jadi ada nilai simbolis etis, ada nilai sosial, ada nilai religius. Baik kita yang Toraya Kristen, mesti juga kita melihat kerbau itu sebagai sesuatu yang memiliki nilai religius. Bedanya kita ialah kalau bagi saudara kita yang Toraya Sarani, dia masih sesuai kepercayaan ya, dia melihatnya dalam kaitan dengan leluhur kan, tapi kan kita tidak. Nah, di situ bedanya. Tetapi baik Toraya penganut Aluk Toraya maupun Toraya Kristen kan sama-sama mewarisi Toraya Sarani. Iya, sesama mewarisi nilai yang nilai simbolik ya, yang terkandung dalam tedong kerbau dalam kaitannya dengan adat. Nah, dalam hal ini saya menggunakan ya kata mempersembahkan kerbau sebagai pengorbanan dalam upacara adat ya, itu memiliki nilai moral yang tinggi, puncak nilai moral yang tinggi bagi Toraya. Mengapa? Karena dalam hal ini persembahan sebagai pengorbanan itu demi yang lain. Dalam hal ini kita lihat dari perspektif kerbau ya, secara ontologi tadi, kan kerbau ini kemudian dia menjadi persembahan yang merelakan diri sebagai korban demi keselamatan. Iya kan? Tetapi kalau ke dalam perspektif kontemporer Toraya Sarani, ya kita melihatnya persembahan pengorbanan dalam kaitan dengan relasi sosial. Nah, di situ bedanya kita dengan yang perspektif saudara kita penganut Aluk Toraya, yang kita sebut Aluk Todola. Mereka masih mengaitkan, saudara kita masih mengaitkan dengan leluhur. Ya, kita sesuai dengan kepercayaan kita menghidupi nilai-nilai katorayaan dalam hubungannya dengan tedong dalam perspektif kasaranian kekristenan. Saya kira itu dulu. Oke. Jadi memang begitu banyak simbol yang melekat pada kerbau, bahkan jangankan dia masih hidup, setelah mati pun sebagai kurban. Bahkan ada pemisah-pemisah dalam bagian-bagian yang tertentu di tubuh tedong itu. Tedong, ya betul. Yang memang kalau dibagi ini jatahnya ini jatahnya. Tidak bisa terbalik. Betul. Itu tapi itulah masih memerlukan pengkajian yang lebih dalam lagi karena setiap daerah berbeda-beda cara betul. menilainya dari sisi irisan daging. Iya. Aku tahu irasan duku. Tan duku. Ya, ma'alalan nadaan. Iya, ma'alalan nadaan itu mungkin masih bisa satu episode lagi untuk membahas persoalan itu. Tapi kita mau bicara lebih jauh lagi tentang eksistensi kerbau atau tedong. Mungkin kita bilang saja tedong karena kalau kita bilang kerbau agak menuju pada yang lain ya. Iya, tedong. Binatang yang biasa. Tapi kalau tedong kan punya makna yang berbeda bagi orang Toraja. Nah, dari kedua narasumber saya minta penjelasannya atau perspektifnya masing-masing melihat fenomena kerbau hari ini yang kemudian seakan dia seperti binatang yang diperlakukan tidak lagi seperti nenek leluhur kita, apalagi dengan kaitannya mereka dibuatkan arena lalu ditarungkan satu dengan yang lain sampai harus mengorbankan dirinya, kadang ada yang mati di tempat dan tidak lagi menjadi sebuah persembahan simbolik bagi orang Toraja. Kira-kira perspektifnya seperti saya mulai dari Pak Pendeta Abraham. Ya, ini memang berat untuk membahasakan apa yang sedang kita hadapi sekarang ini terkait dengan kerbau itu.
Jadi seperti yang sejak awal saya katakan tadi, kita melihat atau mendudukkan sesuatu itu haruslah berdasarkan maksud atau peruntukan dari sesuatu itu. Nah, jadi sebagai misal saya punya HP ini, ada maksud untuk apa HP ini ada. Saya tidak bisa menjadikan HP ini sebagai alat untuk sesuatu yang bukan peruntukannya. Itu namanya abuse, abnormal use. Nah, demikianlah. Sebelum manusia Toraja kan memahami begini dalam mitologinya. Segala sesuatu yang eksis di dunia ini itu mulanya ada di langit. Lalu kemudian pada suatu waktu tertentu, dalam bahasa Tomina sedemikian rupa orang mengatakannya kumo kombai tengah maluangan mo suku modo sampai di kuako peralu mikin daga sengaan nate mengkalomi domai. Jadi ketika mereka turun dari atas, dari langit di atas turun ke bumi ini, seluruh makhluk-makhluk ini mereka diturunkan untuk kemudian mengemban tugas tertentu di muka bumi ini, yang mana mereka juga pada akhirnya nanti akan kembali ke sana. Jadi makhluk dari sana yang turun ke bumi dan akan kembali ke sana. Keberadaannya yang sementara mengada di bumi ini itu adalah sesuatu yang bersifat sementara. Dan ya ada bahasa yang sering orang katakan ya, bahwa tedong ini, kerbau ini adalah tedong mak bulu aluk, karambau mak songgo bisara. Ada ucapan macam begitu. Artinya itulah dia harkat dan martabatnya ini hewan ini. Bahwa dia datang mengemban fungsi aluk dan adat dalam ungkapan yang tedong mak bulu aluk dan karambau mak songgo bisara tadi seperti itu. Aluk dalam hal ini ajaran kepercayaan. Ya, tentu. Dan dalam hal ini tentu dipahami dalam konteks bagaimana nenek moyang kita melihatnya itu. Tapi menarik juga nanti untuk melihat itu. Jadi walaupun masih terlalu dini untuk mengatakannya, misalnya tadi yang disebutkan oleh Pak Ian di sana, kerbau yang memberi dirinya ini bagi saya itu sebagai orang Kristen, saya melihat sebagai prafigurasi dari Yesus yang memberi dirinya. Prafigurasi menurut saya. Dalam kekristenan. Dalam kekristenan. Iya, tapi kalau dalam Aluk Toraya, dialah korban. Ya. Itu dia. Nah makanya. Jadi konteksnya ya seperti itu, bahwa kerbau ini haruslah digunakan menurut fungsi aluk. Itu. Tidak untuk sesuatu yang lain. Nah makanya dalam apa yang disebut oleh Pak Pendeta tadi itu, bagaimana dengan yang sekarang ini, saya masih terus mencari jati diri sebagai orang Toraja. Dan mungkin semua kita yang memainkan permainan macam begitu sedang mendefinisikan diri sebagai orang Toraja. Saya menghargai sejumlah orang di luar yang karena keterikatan sedemikian rupa, keinginan untuk merawat dan memelihara budaya Toraja, maka mereka mengatakan adu kerbau itu merupakan bagian dari adat Toraja. Saya rasa mari kita berpikir dulu. Sebab itu merupakan budaya ya. Saya tidak ingin mempertentangkan orang mengatakan adat, budaya dan lain sebagainya, karena itu bahasa-bahasa asing semua yang menurut saya terangkum dalam kata budaya semuanya. Nah, coba kita berpikir, kalau dikatakan, kan biasa juga orang mengatakan begini, kada nenek kami tukian nah. Dan yang dimaksudkan dengan kada nenek antara lainnya di sini menurut mereka kira-kira ialah kumayate paningoniate. Mak pasilawate dong. Kibajo kami nenek kita. Dan tu nak nang tempo nenek ki mo kami na nang dipugau uto payatu. Nah, mari kita pikir, tempo nenek yang mana kira-kira? Tabe. Tempo nenek yang mana? Kau mungkin nenek utumu, yes. Baina nenek utu na pa nenekmu, yes. Tapi kalau dirunut ke atas pasti ada masa di mana tae pa ni pasila kat tedong. Tak apa, apalagi tu nabu tu may langi nang tae na sedi ba tamalino kumwa ko di pasilaga ko milalino te. Ya ke ditiru itu mitologinya manusia Toraja itu memang dia betul-betul datang ton namin tamalino te mintu eksistensi. Te karua masyulu bunga na. Ya mulai disangat to karua bilangan na
to ganna bilanganna to sanda karua to ganna bilanganna ya. To sanda karua to ganna bilanganna. Itu nenek moyang pertama. Ya te to sanda karua to ganna bilangannya, mereka hidup dalam suatu relasi yang sangat akur, harmoni satu dengan yang lain. Artinya tidak ada kekerasan di sana dong? Tidak ada. Sangat akur, sangat harmoni satu dengan yang lain. Dan di antara 8 itu yang paling lemah kedudukannya manusia. Tadi karena bisa lah bereksistensi te manusia te karena mereka lemah, fisik pun lemah dan lain sebagainya. Ia motona rampo tu mintu te siulu na pitu, memberi dirinya, mempersembahkan dirinya kumua apa tu bisa kutunduang ko sama ne. Ia motona misalnya rampo tu nenek na pare kuma ko aku tu lamukan deh. Mu take buku. Ya, jadi lamu polobo to. Se nenek na uran apa pisang ti nenek na uran te. Alo tiranda. Apa kayo lupa kuma ko aku tu la menjadi minna boka mainakmu. Dalam pengertian aku akan menjadi minuman untukmu. Termasuk tedong. Tedong ini ko aku tulan tundi ko mengkarang lam bake buntu apa semua mateng ko apa semua ko ya me harkat na to. Jadi membajak sawah ya. Ya kato na ko ya mo ko tunang ko to siuluku datulokku. Dan pada akhirnya mak katampakan na dako kumua ko belan na sul nasang kesok yan nasule dako te siuluuna kenalambi lampakna na lasule sau. Lasi baga siapa kinalo apa? Ya bang saya tesilu na tukumako, aku lan iringi komalso. Ya matona antara lain misalnya dalam upacara semacam begitu kan beberapa penanda yang digunakan di situ. Misalnya dia tu disanga tedong tandi rapasan, dan tu disanga parepe. Ya atau tedong-tedong dalam peran macam begitu dipercaya oleh manusia Toraja kumua. Ya matona di palangan ni ma dulu biasa tu boko anak kumua. Ya te tomale sok memboko. Ya tulala nolai sau malelo dan liku jurang dan lain sebagainya. Ya mote tedong ya te manarang ma atete lamale solani sau. Ya to ma di sambuan domeste itu semacam singgasana tahta bagi arwah orang yang meninggal itu di atas kerbau itu pergi ke sana. Jadi bayangkan kesetia kawanan mereka itu sejak dari sawan si Barung sampai kepada matinya. Oh jadi ma ini yang di kerbau hampir sama dengan pelana untuk tuannya. Tuan yang akan pergi ke sana. Jadi dipercaya rohnya ada di atas situ tuh. Ya mau tanda energi di bati meteorong di penolo lalu tengah tarampak biasa kan di koko di patoi kali eke enak kuma ko lami pekinan lo makamute nenek. Lan kepercayaan nenek atau kita. Jadi bayangkan itu sedemikian rupa. Kalau dikatakan mungkin ia ketua ki lino ya te ko si baki lan atu tuota. Tapi tedong ya tempo lamai rahim sawan si Barung. Nang natemani mo tu sang serekan na torotolino. Ton na tuo dukulina torotolino, dukulina parang torotolino tangla na belom posare temintu pengkarangan na tedong umbengan kalena. Dalam berbagai simbol-simbol pun tedong dipakai untuk pamanda kasih ulangan kasih umpuran satu dan yang lain nang tedong pas mata-mata itu. Jadi yang mantuk kui yanna dipogau batu dipasilaga te tedong dipasi bala. Sorry kalau kuin pokade to kombai bagi teman-teman yang lain tidak menyebut macam begitu. Sejujurnya aku teh ku perlu ketir terus silaga jujurnya. Sampai sekarang nang yanna dukut mak pasilaga to nang tiang ka apa penangku sa namang kabidu kan atau pisan. Pak porengku tetir terus silaga. Saya harus jujur mengatakan itu. Tapi begini, apakah karena naluri kita yang mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, misalnya permainan macam begitu, lalu kita melupakan maksud atau tujuan utama dari segala sesuatu? Kalau saya rasa bahwa sesuatu yang saya lakukan ini mengorbankan saudaraku, temanku, orang tuaku, sang serekanku, saya kira demi kebaikan mereka kita bisa meninggalkan itu. Jadi tedong yang kemudian ditarungkan macam begitu ku sangat alui. Salah satu hal yang menurut saya akan yaitu nanito biasa pokade itu pandingo itu apa itu kan zona rambu solo. Di dalam rambu solo kan kita mengenal apa yang disebut sebagai panda di bolong. Kan kita mengenal sejumlah panda tetian tampo, sapian tabang,
Panda dibolong. Panda dibolong itu menunjuk kepada upacara kematian. Panda dibolong itu merujuk kepada sejumlah pemali, sejumlah aturan yang tidak boleh dilangkahi, tidak boleh diinjak-injak dalam konteks itu. Nah, misalnya antara lain, yana di pasipaningo terong sto, menurut saya kita sedang ulutu tombang panda dibolong. Keren itu nakua ada anak terong tipe sto. Harkat dan martabat tedong di basus itu. Menurut saya itu ulutu tombang panda dibolong. Padahal nape malian lihat raya itu di sana ulutu tombang panda dibolong. Dan lagi-lagi sekarang ini yang kita lihat ya, kita tidak bisa membohongi diri bahwa di balik permainan itu ada taruhan duit. Dalam panda dibolong, salah satu yang merupakan pantangan berat dan tak nama adin dilangkahi ialah di pemalia kita toraya tumale nala saro joto inan nani kamu susan na tahu. Sabak di ko ya kena kita risembe itu apa di kana pemaringan tahu. Talalo kita ndaga asarota joto inan niya to. Menurut saya ulu tu tombang panda dibolong. Ketoraya ke ipara Ketoraya ke ipara. Sangat menyentuh itu karena memang napa pemali. Pemali liu. Keuntungan di balik semua satu pasang saja yang bertarung itu ada berapa banyak? Ya. Bahkan biasa tarangi Pak Pendeta ya. Diumumkan jo Pak Tomatian kumua denni mani apa miapa tobang. Mitirai mirurki rampok mimi pokade kemudian apa kopak. Male mani miba. Tak di pokada mikir di boko. Iya te mani ditiro bari diruru na taan se di pokada tapi male di ba biasa na kotoran pokada iya tu apa ya tu bisa na tuma tu manda na jobanwa. Sedemikian rupa. Nah ya tu paningon di pokok ini nak apalan kantong na tahu di tangga di ko kena male di ba. Oh bayangkan. Nah ini sedangkan rono na rini pemalian nalai. Landaga asar jo petu net ini malan manda ana rekening na tahu. Manda ana lan kantong na to dir nantang uru tu tombang apa nda dibolong to. Pako kukuah ko tontong dukan aku melara tentang budaya Toraja tak apa aku sundun. Tomatongku sesul nasang. Jadi kok memang lagi-lagi begini, saya tidak mengecam sedemikian rupa sabab aku sadar duka seperti itu pokadena aku mua kama maliran duka di ka siuluta. Noka allaun tengkai tu katorayanna ya moton nakui satu bagian dari aluk rambu Solo ialah paningonnya tu. Tapi sekarang mari kita dudukkan dengan benar menurut saya. Saya tidak mencelah teman-teman itu kan itu berasal dari bagi saya ketidaktahuan kita apa yang sebenarnya. Terutama bagi anak-anak kita. Aku duka undi miraku pahangi teh ya teh. Kuma wah ternyata saya sedang melukai saudara saya ketika saya sedang mentarungkannya dengan cara seperti itu. Coba kamu bayangkan ke di pasi laga itu apa tuh nasi balak-balak na tosok tu matana bahkan si lapuk na mati. Oh di kana mati dalam kondisi semacam begitu. Apakah itu memang harkat dan martabatnya? Memang marwahna murah kaya di kate dong kumala susi agan na to. Jadi kutang-atang ada ko to papaseng ke sule sau. Male silindo tu mampana puang mato dukan tampai. Puang mato versi alukterola. Nah, kita juga. Maadin nakalan ako mikutana puang mato na kuha si patumatunggar kami tetap saserekan jongli na tumijong. Si pakabo orang ko siya ko miraka. Apalagi kalau kita melihat dari awalnya memang dalam situasi damai. Ya. Nang ko si pakabo siya ko miraka. Nang maadin mangarap po tu ampo na menturini tedong na kuha. Na bala-bala bang na ate ampun ada tulokku atau najong lina tapisan. Nah, tapi ini kan memang itulah lagi-lagi ketidaktahuan kita. Itulah pentingnya kan budaya itu kan berkembang. Jadi makanya kau nak umbani randu na tindak terong silagai nak pasti tidak di awal. Tapi dia saat di mana mungkin melo-melo dalek na tu nenek na tahu. Buda-buda tedong si rampun. Na kami tahu na kuah. Paningo-ningo itu apa ya tu Nah menurut saya dalam konteks itu kok tak ada masalah. Si bahasa kita tahu biasa kayak si sembak-sembak si paningo-ningo. Tak ada masalah. Dan saya kira saya juga tidak melarang tarung kerbau untuk konteks memang tedong lah di popempa tu ya. Tak ada dilarang atau apa ya tuh. Bukan tedong yang dirawat khusus dari itu. Tak ada masalah tuh. Kena orang yang nakuah
semacam kontestasi netin debatiin na menturi ini tete dong to kuma ko sebelum tasule kolik lalanta male sao beta si paningo-ningo satu dete rantete. Nah bahkan itu biasa di pasi pokada kuma ko kakan nalai pasi laga to beton nalai tonton nempu itu di pokada. Jadi kena lagi pasi sembak sangaman itu paya tuh. Tidak ada sesuatu kumala di beraka narkoba. Tidak. Sabab kau dikoy ya marilah secara natural, secara netral mereka bermain seperti itu. Jadi yang untuk kukui bagi saya sependek pengetahuan saya hentikan permainan itu. Siulu uta dalam pengertian toraya kedi ko toraya ke iparana kan itu tulah mereka tegakkan sekarang ini kuma toraya ke iparana yang tadi ko toraya tongan siulu uta yaitu tedong kita bersaudara persaudaraan semesta da adik kata bala-bala da ata pa adik da ata itu tandukuna da ata pa tesi itu lu negara-negara silappo kena lama ada kontestasi bagaimana mendamaikan kerbau. Memang instingnya silaga tapi ya dia tadi sangat toraya tongan ku sangat kedi kode ni kontestasi umba di kuah menjina akan kerbau buas ndak bisa si pakaboro. Oh ya muya kasa serekan tongan toh. Bisa rakata pokok kota kendala ya toh. Di kuah pelaporan dia tapi tanya si anu. Dan memang orang sekarang kan mengembangkan macam begitu. Ku patar bersama mungkin begini. Sekarang juga mata dunia sedang mengawasi kita Toraja. Karena orang melihat bahwa permainan yang kita buat macam begitu masuk dalam kategori kekerasan terhadap hewan. Da atau kui kumo kono ki budaya yang kimi kaminna. Budaya itu berkembang. Susi mau satu pisan, ton dol-dol pisan dekat dan itu disanga Mahabharata toh. Mahabharata itu kan tahu dikorbankan. Tapi kan kita berkembang dalam satu perkembangan pemahaman yang semakin beradab kuma tak ana tongan topa itu. Nah tatoro itu kan tak ada merasa kuma ada yang hilang. Nah dan lagi-lagi nak toh, kau mungkin terkait dengan itu tak era singgina, tak era sampana. Itu terong silaga dalam konteks kelengkapan ritus. Tak era tu nadikua tanggal lengkap tu ritus dilihat dari segi singgi dan alukna kita ini persilakan terong. Sabayan dari kola dento, mesti ada segi dan yang tak terong silaga kalau apa dikat tahu ya toh. Apakah tak ena sundun dikat tu alukna temete atau kita terong dipersilakan. Artinya ada tidaknya pertarungan kerbau. Ya. Tetap sundun tuh. Menurut level dari si mati itu. Ya. Dan sampai ke para sun tidak ada. Menarik di sisi pemali. Beberapa kali dikatakan pemali ini, pemali ini, pemali ini. Nah, Pak Yan bisa melihatnya dari sisi pemali itu dalam etis ketorajaan yang seperti apa? Iya, melekat pada kerbau. Baik, saya tetap merujuk pada penjelasan ontologis ya dan praktik adat yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Abraham tadi dalam konsep kepercayaan Al-Toraya. Sebenarnya kerbau atau tedong ya, tedong bagi kita Toraya itu sebenarnya merupakan medium etis yang menghubungkan antara individu Toraya dengan sesama Toraya, manusia ya, sesama ciptaan, dan bukan hanya sesama ciptaan, tapi juga dalam hubungan dengan alam, kosmos. Nah, bagi penganut Al-Toraya dalam hubungannya dengan leluhur. Nah, dalam hal ini saya memandang tedong dalam kehidupan praksis moral ya, Toraya itu menjadi medium moral dalam peran simbolik ya, medium moral yang menegaskan tentang nilai-nilai kebaikan, seperti nilai tanggung jawab, nilai solidaritas. Tapi solidaritas ini jangan hanya dilihat dari solidaritas terhadap manusia, tapi solidaritas terhadap sesama ciptaan.
nilai kehormatan, nilai tanggung jawab. Nah, tapi dalam praktik adat budaya kita Toraja dalam dunia kontemporer sekarang, di mana ya maaf mungkin banyak yang tersinggung ini, di mana justru Toraja, baik tanah Toraja maupun Toraja Utara yang mayoritas Kristen justru bukan mempraktekkan hidup keugaharian, tetapi ada dalam persaingan pesta adat kan. Nah, yang bagi saya ada dilema etis di situ. Dilema etis yang pertama ialah dalam hubungannya dengan kerbau tedong itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dilema etisnya tadi Pak Pendeta Abraham, kita ini jadi sorotan. Misalnya pengorbanan persembahan ya, persembahan tedong sebagai pengorbanan kurban dalam upacara adat itu justru lebih dominan pada persaingan demi status sosial, demi prestise dan kemegahan. Jadi ada pergeseran dari dulunya siri tomate, sekarang siri totuo. Kan itu fenomena kan yang terjadi. Yang berikut ya, dalam kaitannya dengan saya awali tadi bahwa ya kita Toraya dalam memelihara tedong, kita itu sebenarnya berperilaku betul-betul kalau mau dikasih itu memperlakukan binatang itu secara etis, kerbau itu secara etis. Tetapi dalam praktik adat budaya, justru tedong ini bukan lagi persembahan pengorbanan, tetapi menjadi korban. Dia menjadi korban. bukan kurban. Bukan kurban. Ya. Menjadi korban yang tidak memperhatikan kesejahteraan atau kebaikan dari tedong itu yang sudah memiliki fungsi yang begitu luas bagi kita Toraya. Nah, dalam hal ini tedong ini kita tidak perhatikan Pak Abraham tangam akadan dari tedong kumua menderita. Nah, dalam konteks misalnya ya mak pasilaga di Pasilaga sampai dengan harus diberi obat ya diberi obat. Ini kan menjadi kalau dalam perspektif etika ya, kepedulian terhadap binatang ini sesuatu yang dalam bahasa Pak Abraham di kesempatan yang tidak hewani ya. Yang tidak berperikip di tapangan. Jadi itu tapi kan sebenarnya dalam konteks budaya Toraya kan Pasilaga itu sebenarnya kan bukan persoalan. Iya kan? Bagian dari adat budaya, tetapi kan dengan Mak Pasilaga, bagi saya juga arena juga sebenarnya tidak jadi soal. Arenanya tidak jadi soal. Tidak jadi soal, jadi kan itu perkembangan dan demi keselamatan. Iya kan? Tetapi sebenarnya dalam praktik itu ada dilema etis yang terjadi. Bahwa ada kepentingan lain yang mengikuti. Nah, ada aktor yang punya kepentingan yang mengkonstruksi itu sebagai sebuah identitas yang harus eksis dalam masyarakat. Tetapi saya kira bukan para aktor ini ya dalam bahasa Jos Adi Condro ya Tokapua Tosugi. Kan tidak semua kita Toraya ini mampu mengadakan arena. Nah, dilema etis yang muncul di situ ialah begini. Dilema etis antara gereja dengan pemerintah.
yang kemudian kita Toraja ini menjadikan adat itu sebagai tameng. Sebagai tameng. Dilema etisnya di mana? Pemerintah, hukum di negara ini bahwa judi itu melanggar hukum. Tetapi yang memberikan izin untuk izin keramaian ya di arena Pasilaga Tedong itu kan pemerintah. Padahal bukan rahasia lagi bahwa di balik itu ada praktik Transaksi. Iya, transaksi baik secara langsung. Yang baru-baru saja kita lihat ini ya. Di situ sudah ditulis dilarang berjudi. Tapi di depan aparat Sendiri. para ya kehadiran aparat di situ ya untuk menjaga. Tapi kemudian para pelaku ini kan kemudian ada praktik secara belum lagi secara online dan kan di situ dilema etis. Ibaratnya ya di rokok ya. Rokok merusak kesehatan. Tapi pemerintah Masih melegalkan untuk dijual. iya kan? Saya melihatnya di situ. Tapi yang berikut ialah dilema etis bagi gereja. Sebelum jauh kita masuk pada persoalan gereja. Oke. Saya garis bawahi tanggung jawab tadi. Saya melihat ada peran tanggung jawab juga terhadap kerbau itu sebenarnya. Dengan simbol ukiran apa? Yang tanduk kerbau di Batu Masyana Tikoli. Patedong. Apa? Tanduk rapek. Iya. Itu kan kalau kita lihat tanduk kerbau secara alami, dia bertumbuh naik ke atas dan runcing. Tapi di tanduk rapek itu kemudian tikolik Batu Masyana ini justru tidak meruncing lagi ke atas. Dan saya pelajari dari beberapa buku membaca itu bahwa perannya adalah mengangkat beban orang. Iya, jadi dia punya tanggung jawab besar di sana. Nah, sekarang persoalannya, apakah peran tanggung jawab itu mengangkat manusia, beban manusia, atau harkat martabat manusia, atau justru dia yang menjadi korban bukan kurban? Nah itu yang saya katakan. Justru kan dalam peran simbolis ya. Kerbau ini kan menjadi medium moral yang menegaskan nilai-nilai kebaikan dalam katurayaan. Dalam upacara adat sebagai, saya membahasakannya sebagai persembahan. Persembahan pengorbanan. Dalam bahasa yang kurban kan. Tetapi yang dalam perspektif sekarang justru Tedong menjadi korban. Yang tidak lagi dipedulikan kebaikannya, kesejahteraannya. Nah ini kan saya pernah punya tulisan tentang etika talulolona. Saya kirim ke satu jurnal internasional, tapi kemudian satu pertanyaan penting ialah bagaimana Anda menjelaskan tentang pengorbanan besar-besaran, pengorbanan kerbau. Yang dalam banyak perspektif etika lingkungan. Iya betul. Itu sama halnya dengan membantai ya. Iya. Kalau kita mau lihat dari kacamata teologi ekologi. Iya, teologi ekologi, betul. Karena kurban kan dalam sejarah Alkitab juga tidak ada kurban yang terlalu banyak. Paling Allah menuntut macam di Perjanjian Lama, kurbankanlah satu domba ini. Tidak pernah menghitung jumlah bahwa harus sekian jumlah. Oke, kita masuk pada persoalan bagaimana gereja melihat persoalan ini. Saya lihatnya justru ada persoalan dilema etis, baik itu secara ajaran pun teologi sosial mengenai bagaimana gereja melaksanakan misi pekabaran Injil di segala bangsa termasuk ciptaan dan ciptaan yang lain dan kita di Toraja pada khususnya. Lalu bagaimana kita melihat gereja memahami bagaimana, apalagi kalau kita tarik pada misi gereja Toraja yang melihat bahwa gereja akan menjadi pandu budaya. Terserah ya siapa yang duluan. Tentu Pak Pendeta siapa? Ya, saya kira
Misi gereja itu kan misi yang bersifat holistik dan mencakup semesta ya, untuk semua. Jadi gereja ini kan hadir untuk semua, untuk seluruh makhluk. Tidak hanya untuk makhluk tertentu, apalagi untuk manusia semata. Sehingga karena itu kalau kita bicara tentang Tedong, maka misi gereja juga bermuara ke sana. Bahwa juga menyangkut keselamatan, kesejahteraan hewan, itu adalah alamat dan sasaran dari misi gereja kita. Toh bukankah langit dan bumi baru nanti yang akan dipulihkan? Itulah langit dan bumi baru di mana yang eksis ini ada dan dalam keadaan di mana mereka rukun satu dengan yang lain. Bahkan disebutkan tentang nanti itu anak-anak akan bermain di liang ular tedung, main bersama singa dan lain sebagainya. Itu kan wujud atau keadaan yang akan paripurna nanti terjadi ketika segala sesuatunya telah tiba pada masa yang Tuhan tentukan itu. Sehingga dalam konteks itu maka menurut saya kerbau juga merupakan alamat dari misi kita. Tapi bukan kita yang mendahului. Kerbau telah lebih dahulu bermisi untuk kesejahteraan kita dalam pemahaman Toraja. Dalam pemahaman Toraja. Nang tempon jomi nang nabi kan medik atau kalian aku mau ko apa lakukannya ko. Tapi kan manusia lah yang harus sekarang memikirkan bagaimana itu. Lagi-lagi saya terkenang kepada bagaimana manusia Toraja memahami dirinya. Ya to nalamin kalau domai langit temintu eksistensi mentama lantelino te. Nang di pematan tume kuma lah diatur berdasarkan aluk tu tatanan hidup di bawah. Cuma aku amir tu pemato ko na minda mote di antara makhluk yang ada ini akan menata aluk ini. Sadar di katu Tedong, siya senga ana mintu nenek ana olo senga ana kwa tangki bela nang ke topiatu. Magas sangat tu. Tu di sanga lati si medikom pekadilan bahasa Toraja itu. Si unte tangan sukaran aluk. Nah, begitu. Lindo saraka. Saya lupa bagaimana membahasakannya. Sadar ya, nako magas tu di sanga lah mengatur tatanan hidup kerohanian. Ya moto na lalu siapa yang menerimanya? Nenek na Torotolino. Ya moto na nenek na Torotolino tu disanga to si kambi isu karan aluk. To si tetangan lindo saraka dari atas. Nah kalau sekarang yang terjadi, na tamu na laksanakan tongan mandat na kela tiro te cara tema tu na pokok Otolino. Tapi ya dikatain na mengaku tin nenek na Tedong se nenek na bayi se nenek na manuk se dan lain sebagainya tu pisan na rasa ku mamagas to pa tu. Nah, ya justru pokok itu temotelan katonta. Mereka terus hidup, ada, berbuat untuk kebaikan manusia. Sayangnya hanya dia dieksploitasi oleh manusia. Dan manusia itu adalah manusia Toraja. Manusia koya matajang. Ya mau toko pakarin koyan na manusia lainnya julu Vietnam. Pasilaga Tedong sedemikian rupa. Kota aku tangga aku tuh sabanang ya tuh ajaran mereka tentang itu. Jolu Cina na pokok itu oke lah bagi mereka. Tapi yang Toraja dalam pokok itu tak liwinan menurut saya dalam konteks pemahaman ontologis tentang siapa manusia, siapa hewan-hewan yang lain. Justru yang na kuito maka ada kemudian na pokok itu julu. Lata kuar itu justru salah ya tuh ke kita Toraja. Loon yang na pokok itu julu tuh paningonnya tuh yang na kita Toraja silu udah tindak tak namarin di balak-balak. Pokoknya menarik itu si Celami pokoknya yang juga punya arti simbolik yang mungkin hanya orang tua aja yang tahu bahwa apa memberikan batuanan itu kada paningon. Ya. Oke. Lanjut. Kalian. Iya, Malesolium menepukkan Pak Abraham dalam kaitannya dengan Tedong ini dalam kaitannya dengan panggilan misi gereja. Pak Pendeta dulu ini yang saya takut. Nah, kosnya para itu Injil itu untuk segala makhluk kan. Nah, dalam hal ini berarti kan Tedong itu berhak juga menikmati kabar sukacita itu kan. Kabar damai sejahtera. Kabar damai sejahtera itu. Nah karena itu gereja harus terpanggil menjadi panggilan gereja untuk menjaminkan bahwa Tedong ya sebagai
makhluk ciptaan yang berhak untuk kabar sukacita di dalam Kristus itu, ya, dalam hal keutuhan ciptaan kan? Kan simpel atau keutuhan ciptaan, maka saya kira gereja, peran yang diambil oleh gereja Toraja sebagai pandu budaya, saya kira itu peran yang tepat. Menjaminkan damai sejahtera bagi binatang. Iya, iya kan? Supaya tidak liar, supaya tidak menimbulkan penderitaan. Bukan hanya penderitaan terhadap tedong, tetapi penderitaan terhadap kosmos, terhadap lingkungan kan, keseimbangan lingkungan. Saya lihat memang ada banyak hal yang bisa mengikuti, apalagi kalau kita bicara tentang konteks pertarungan. Ya. Ada kepentingan yang selalu saja mengikut di sana. Apalagi kalau kita lihat budaya kita yang rentan, memang gampang sekali dibelokkan untuk mengatakan bahwa memang dia punya nilai spiritual, nilai tertentu yang sangat bermakna bagi orang Toraja. Tapi jangan lupa juga selalu saja ada kepentingan pragmatis yang mengikutinya. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebagai gereja melihat persoalan ini, apalagi dalam hal petarung, rambu solo dan sebagainya. Lalu bagaimana gereja menempatkan dirinya pada persoalan ini? Karena kita terus melihat bahwa apalagi kalau kita lihat gereja Toraja dalam hal semangat protestantismenya selalu mengadakan pembaharuan berdasarkan firman. Nah, dalam konteks pelayanannya kita mau bawa kemana pelayanan gereja hari ini? Melihat fenomena yang sangat rumit ini, tidak gampang. Ada berbagai macam persoalan di sana. Memang mungkin kalau kita lihat dari luar, gampang hari itu. Napokaraman na pandita susite siya na pena lampokade susite. Tapi ingat, kita juga berhadapan dengan jemaat kita sendiri. Iya, kita berhadapan dengan jemaat kita sendiri. Dia bukan orang lain. Tanya tuh salian. Persoalan etis yang seperti ini kira-kira bagaimana kita melihatnya? Ini ada ketegangan dua sisi ekstrim. Dalam kaitan dengan arena tedong, silaga ya. Iya, ya aku pemuda dan sebagainya. Jadi, ya itu yang saya katakan lanjut tadi bahwa selain dilema etis di pemerintah sendiri, yang sebenarnya hukum ini menegakkan hukum bahwa judi itu adalah melanggar hukum. Itu kebenaran. Ya. Nah, tetapi kemudian justru pemerintah memberikan izin yang kemudian menjadi sarana judi yang menjadikan adat sebagai sebuah tameng. Nah, ini kemudian menimbulkan dilema etis dalam pelayanan gereja. Yang akhirnya apa? Dalam hal ini kita, dalam konteks kita sebagai gereja Toraja ya, majelis gereja kemudian berhadap-hadapan dengan anggota jemaat. Dalam hal ini karena ada arena, ada pasilagategong, tapi bagi saya mungkin keliru kalau gereja kemudian menyoal arena pasilagategong dalam kaitan dengan adat, karena bagi saya hal yang normal. Jadi bagi saya arena pasilagategong tidak menjadi alasan yang kuat untuk yang menjadi persoalannya menghentikan yang namanya pelayanan bagi saya. Nah, yang disorot oleh gereja di sini ya kan, gereja ini sebagai bagian dari bangsa, sebagai bagian dari masyarakat melakukan pembinaan moral untuk patuh terhadap hukum negara kan, bukan hanya hukum gereja. Nah, itu dari sisi negara ya, ya. Dari sisi hukum positif. Nah, dari hukum positif, ya kan, bahwa judi memang itu melanggar kan, tidak dalam mungkin ada dilema moral di situ.
Tapi kan persoalannya yang memberi izin ini adalah pemerintah. Yang punya hukum positif adalah pemerintah. Gereja sudah melaksanakan tanggung jawab pembinaan moral, penggembalaan, bahwa judi itu melanggar hukum positif dan tidak berdasarkan firman. Nah, ya mengingini lah, mengingini. Tapi bagi saya ini penting lah. Saya juga penatua, ya sebagai bagian dari majelis gereja yang di dalamnya ada pendeta kan, yakin. Apakah memang dalam kaitannya dengan tedong ini, yang kemudian di arena Pasilaga, yang kemudian ya ada judi mengikut di situ karena konstruksi oleh aktor-aktor tertentu, kita mesti berpikir dan berperilaku hitam putih dalam melakukan pelayanan. Konde kada kukua. Oh, nah kita sita apung majelis gereja itu sita apung warga jemaatna. Nah, si santang kita majelis gereja memberikan pembinaan penggembalaan untuk taat hukum. Tapi kemudian yang punya hukum positif, yang menegakkan hukum positif, dilarang menjudi, ya kan, memberikan izin. Bagi saya, ya Pisahkan itu ya. pisahkan itu. Dan kita mesti jangan berpikir hitam putih di situ. Selalu ada pilihan-pilihan yang Iya, mesti gereja memikirkan serius dalam hal ini. Ya, kalau tabe itu kita di Toraja, yo masana pikir mayoritas itu. Oh, data sing kiki di kona mi kayu domi palanduan. Iya kan? memang ada dilema etis di sana. Berdasarkan firman saja misalnya. Nah, kuatu pungai sunah komian na tolak aku hempaskanlah debu dari kakimu. Tapi ayat yang lain juga mengatakan kabarkanlah dalam keadaan apapun. Ya, baik atau tidak baik. Iya. Nah, dalam konteks yang ini ada tarik ulur dan mesti berkelindan dalam kehidupan keseharian bergereja. Tapi kalau ada yang menolak bebaskanlah demo toh. Tapi persoalan ialah apakah yang punya hajatan ini itu yang menolak pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kan tidak semua yang punya hajatan ini kemudian menjadi yang menyetujui adanya arena itu kan. Tentu yang punya peran dalam keluarga. Nah, yang punya peran yang kemudian menginisiasi ini, hanya seberapa. Tapi yang punya upacara adat kan sekian banyak toh. Apalagi kipat talok-talok milan lah. Iyo. Korban milik atas siluna. Yang merindukan pelayanan dari sama adin-din dan apa jauh. Bak terima itu orang natuna nak pemela Pasilaga. Nah, ya itu. Dilema etisnya di situ kan. Nah, tapi itu dari perspektif saya sebagai penatua, saya tidak tahu ya mungkin lebih ini Pak. Yang penatua nama tu saya tengah na. Nah kita temui. Ya. Memang dilematis sekali masalah ini dan saya rasa kita sebagai orang Toraja sudah amat sangat saling melukai satu dengan yang lain dalam konteks ini. Kita betul-betul tercabik-cabik hubungan sosial kemasyarakatan kita, ya. Para pendeta di lapangan atau gereja yang secara katakanlah konsisten mengikuti keputusan sidang sinode yang lalu, saya kira mereka juga tidak memaksudkan untuk berlaku dalam tanda petik jahat atau mempolitisir sesuatu demi orang-orang yang sedang melaksanakan itu. Karena di tengah-tengah apa rasa rona jolan pokok toh. Malam pabu turi Pak Adi Pena
Dulu ke. Mulai dari kana. Nah, apalagi ada rata-rata kan juga tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam gereja. Coba bagaimana relasi mereka sudah sedemikian baik dalam hubungan sosial kegerejaan selama ini. Tiba-tiba pada suatu momen tertentu dente acara yate, lalu kemudian tiba-tiba tokoh sikatan kamu. Itu betul-betul menyakitkan, ya. Merusak relasionalitas. Merusak relasi kemanusiaan kita satu dan yang lain. Jadi bisa kubayangkan tumang itu kadika atau pandita toh. Nah, konsusi mote ya pada dite. Tapi mereka melihatnya dalam ketaatan mereka kepada aturan atau mungkin kepada firman yang telah kita sepakati bersama-sama dalam gereja. Tapi memang itu tidak boleh pertama-tama dilihat sebagai aturannya. Itu masalahnya. Pada pihak yang lain, orang yang melaksanakan acara itu Susto Kupakarina, mereka juga bukanlah bagi saya pertama-tama para orang yang memang jahat. Mereka bukan orang jahat. Ya. Dan mereka tidak hendak memaksudkan untuk melawan gereja. Saya kira tidak juga maksudnya seperti itu. Lagi-lagi itu pokoknya dalam ketaatan yang mereka hayati sebagai insan Toraja yang ingin memelihara tradisi leluhur nenek moyang yang mereka ketahui. Mereka ketahui. Cuma memang bagi saya sekarang tinggal kita harus belajar terus berkembang, bertumbuh ke arah peradaban yang lebih baik. Nah, kalau lakukan pokade, mari masing-masing belajar, gereja belajarlah untuk melihat situasi ini. Jangan biarkan dombanya seperti itu. Iya. Pun pelaku adat. Ya. Dan sebaliknya, pelaku adat. Dan pemerintah. Dan pemerintah ya. Termasuk misalnya kan? tokoh-tokoh yang misalnya dalam keluarga itu yang punya dominasi cukup besar di antara keluarganya, itu juga perlu belajar untuk mengoreksi diri. Pasti tokina temai. Tokina, labis ora katuto tau pun alabang umpogo temi sara-sara ma kalolokan sistemai. Tokina temai kayak gini. Jadi saya mau mengundang kekinaan semua pihak, termasuk untuk keluarga ini atau kurang nak kamasemo kami puang mintu-mintu nah. Eanan Buddha. Tautongan mo komito dalam konteks seperti itu. Tapi yang dari kita di Kota Raya kan dan itu sangat talubaka, sugi, barani, nakina atau menarang. Jadi iya to kamu pogo ini minto rakyat to saraya to mi papituran mo kuma ko den tu apa juga le misugi. Nah nakamase ko mi pomoto tu yan na to. Jadi kasugirannya to. Totemo menurut saya tempatkan kasugiran yang mi ampu itu dalam konteks kakinaan duka. Kina ko mi pake to terong na beng ko mi pong matua. Setuju saya para tu kira terong na beng ni pong matua. Terong market bu tu. Kina ko mi pake to terongnya to. Kina ko mintangar itu orang-orang lain di sekitar yang mungkin terdampak. Baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Mi barani mengambil sikap. Kumu apa tu lain pokok. Tamila ada jumi tedong, lagi-lagi tedong tidak pokada teh. Tedong lebih berani mengorbankan dirinya demi kebaikan orang lain. Jadi laku mak kada laku to siulu ta to matuangki apa semua tu kamu napasak ke pamato Buddha. Apakah tidak belajar kita dari tedong kumako? Ia boleh kelana posanggang itu tiap ayat kalau aku torete pete. Karena kan kita mesti susi carana pung Yesus berpihak kepada yang paling lemah. Dan yang paling lemah, kau itu silu yang mungkin tidak cukup mampu. Dan yang jauh lebih lemah daripada itu ialah mereka yang merupakan pengeramai dari aktivitas yang dilaksanakan itu. Anak-anak tak kasihan. Budak mau pia putus sekolah kan? Tarangi cerita ya toh. Dan kembali mak supervisi sebuah sekolah tak kalau pengaruh teruk. Tak murna pira-pira aku kami. Kenapa hanya begini siswanya? Nak budak tu ditasui. Oh kenapa? Meletar rumah pasilagan tedong. Malah menulak tedong. Lajo lu kandangan lajo bak pasilagan apa semua. Oh tang edik kato. Tang itu yang paling lemah macam begitu itu. Dan mereka pasti berasal dari masyarakat yang mungkin kurang beruntung. Pasti. Ketika sekarang kita merusak hidupnya
karena begitu memikatnya permainan itu, kusanga laturu ki merasa berdosa tu yang nato. Sebenarnya mapit itu kapur kulam pokada ti apa ya saba aku ko bina lan kon atau dako na kon buda banget tuh pokada tuh nang lawa muncul tu cerita dako to. Tapi kok ku tengah-tengah ari ko pasaran jolo kereta saba ya manduku kataku tu kadan na pong Yesus na kuah kalau kau menyesatkan anak yang paling lemah ini maka lebih pantas bagimu untuk digantungi batu kilangan. Ya manduku kataku to. Yang manduku kataku mengambil posisi sebagai pembelajar aku terus menerus melada asan nada itu batu kilangan itu jadi ku sangat mintu kilan teh tak aku mau tanggung jawab lah mana nek pandita to lagi gantungi batu kilangan to peto tangai kita semua kita pandita polisi di bengku miwenang pemangku adat kamu tu matoto ekonomi mi tu pokok itu peto kalau karena kita kemudian anak-anak ini kemudian rusak mindalah diminta pertanggungjawaban. Kita nasang soal nasang. Jadi bisa ya sandama ketua apa pokok. Tapi kan tak harus yang saya inginkan atau saya mau harus lakukan jika kemudian hal itu merusak yang lain. Saya kira itu spirit sang serekan katorayan. Yang betul bagi saya tidak perlu mengambil penyelesaian dari ilmu-ilmu yang lain. Bagi saya cukup matorayang ki tak menolak terjadi tepete ke matorayan tongan ki tangi teh apa ya teh ya kok memang pendekatan yang gereja lakukan kepolisian dan lain sebagainya lakukan itu pasti sudah dikaji sedemikian rupa tapi kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya sistem sosial kita kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya para pihak yang harusnya memainkan peran itu harusnya optimal jadi misalnya tadi Pak polisi sebagai penegak hukum bendan melo komi. Sampai na tabi bendan melo mi pasirari te jemaat jong sola warga na kasian. Napa moga ina to ke susi material itu dan perekat sosial kita sekarang ini kan makin melemah karena hal semacam begitu. Dan anak-anak kita yang sekarang ini dibiasakan dengan permainan macam begitu, ke depan hidupnya seperti apa? Ini permainan semacam begini ini sangat mencandu. Addictive tiap ya teh. Karena saya mengalaminya, saya tidak perlu mengambil contoh yang lain. Tempon jome, sabak kona mangkambi itu kan apa semua. Saya begitu adiksi sedemikian rupa terhadap bakar bau. Bahkan tongku mangkambi patu pisan mungkin agak jorok untuk mengatakan ini. Saya membersihkan kandang kupnya tuh bau terong mamilu kuduk. Terus terang, mamilu tuh bau terong duduk. Nah, padahal minta tuh mama aku, papa aku bau terong mama aku, tapi saya yang memang mangkambi. Saya sampai kelas 2 SMA itu masih mangkambi terong. Saking sukanya saya mangkambi terong, na lepisan na terong papa aku tepisan. Dia tuh saat-saat itu tuh, ya tuh bau terong itu begitu memikat lu. Tene terong itu harum rasanya gara-gara ediksinya. Yang ku seroi kandang, kandang terongku tak aku pakai masker tak aku masker tuh. Tak aku pakai sikupang. Langsung limang kukutoyan ni ku pakai bung itu terong. Tak emang ku magiringku sama sekali. Ya miraton na saya sudah bayi pandita mau to ketiro den terong di Pasilaga punya keluarga na dibanting terongnya teh rasa katulun na tumangin nanti ku kami ondo oleh mapanding di katine terongnya tinde tong ni batang kuntire waktu itu makanya saya mengatakan terakhir time aku meri walaupun sekarang tontong apa toh ibarat kena to narkoba na tiro to dia enggak apa malah aku pesta aku telah apa siragam kita enggak apa penang kulo meri malam penonton nih tapi ku kuah stop muiku porain mari na kota ko tiro to tiro nek pandita malerko. Itu kan akan memberi contoh yang kurang bagus. Walaupun hati saya sampai sekarang sulit melepaskan kecintaan terhadap permainan itu, tapi saya harus mengalahkannya dengan belajar menjadi Toraja. Kalau menurut Toraja silu tatinde. Jangan lukai hatinya, jangan lukai dirinya. Sang serekan tentu. Nah itu diskusinya semakin dalam persoalan ada sebuah ikatan mistik yang tak bisa kita pisahkan antara manusia Toraja dengan Tedong. Iya. Ada berbagai macam perspektif yang bisa kita lihat dari sana. Dan juga ya seperti kita melihat gadget, melihat kerbau hari ini. Kita bisa memakainya dengan bermanfaat. Ya. Pun kita bisa memakainya untuk kejahatan yang sejahat-jahatnya pun bisa. Ya. Jadi
tinggal kita bagaimana melihat perangkat ini dalam hal ini Tedong. Kalau kita mau melihat dari leluhur kita, maka dia punya nilai yang sangat spiritualitas dan mistik. Ada ikatan emosional, ikatan mistik yang tidak bisa kita jelaskan. Bagaimana mau menjelaskannya kepada orang luar yang tidak menghidupi kehidupan bersama dengan Tedong. Ya. Jadi memang kita diskusi dalam hari ini tidak dalam rangka mau mengatakan bahwa Gereja Toraja sudah dalam kebenaran melaksanakan pelayanannya, atau Gereja Toraja salah dalam melaksanakan pelayanannya. Tapi kita terus mau bertumbuh melihat fenomena yang terjadi, bahwa gereja terus mau membaharui dirinya berdasarkan firman. Sola apa merekam pokali itu? Sola scriptura. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Yang terus membaharui dirinya berdasarkan firman. Jadi diskusi kita tidak mau mengatakan bahwa ini benar, ini salah. Bahkan dalam Alkitab sendiri ada situasi yang berbeda. Salah satunya mengatakan hempaskan debu dari kakimu, yang satu mengatakan kabarkan baik tidak baik keadaannya. Jauh taruh kok. Namunya pada pokok jo, nanglah Joko. Tapi ada juga satu yang mengatakan, ya natul aku tampi pisan nih. Ini kan artinya ada sebuah hal yang berkelindan yang menjadi eksistensi kita sebagai umat Kristiani yang telah ditebus dan harus melihat anugerah Tuhan di balik semua itu. Apa kehendak-kehendak Tuhan yang mesti kita lakukan sebagai gereja. Closing statement persoalan Tedong. Dari Pak Yan dulu. Iya, sudah jelas bahwa Tedong dalam Katorayan itu memiliki nilai-nilai etis yang cukup mendalam. Nah, karena itu Tedong sebagai sang serekan dalam perspektif etika talulolona sebagai sesama ciptaan mestilah diperlakukan dengan baik. Karena jangan sampai Tedong yang berperan, mengambil peran sebagai persembahan untuk pengorbanan, itu kemudian menjelma menjadi korban. Padahal Tedong mengambil peran simbolik yang sebagai medium moral yang menegaskan tentang nilai-nilai kebaikan dalam Katorayan. Nah, jangan sampai kita sendiri kemudian mengotori merusak peran Tedong sebagai medium etis yang menghubungkan relasi dengan sesama, relasi sosial maupun dalam hal ini relasi religius. Karena bagi saya Tedong tidak hanya memiliki peran etis sosial religius bagi aluk Katorayan, tetapi juga bagi kekristenan. Tapi bagi kekristenan ini yang harus kita bagaimana mereformulasi dalam praktik adat, dan disinilah peran gereja sebagai pandu budaya. Oke, Kasih. benar memang nanti Tedong. Saya lakukan di Singgi. Saya lakukan Di Singgi. Kita tahu. Tak nanti di Singgi itu teh. Iya. Oh, saritan Pak Ratu Maraputan lah teh. Jadi berharga ini Tedong takut tuh balak-balak untuk temu. Makanya kan itu dalam budaya Toraja tak enak dikorbankan punal tu Tedong sar amak kalau kan pilih di pokok. Atau bahkan usabu usangan na puang matua. Tak ni sabu usangan na pemoto ke Tedong. Oh, jadi luar biasa. Rambut kebanyakan kan umum dilihat hanya di Rambu Solo, tapi sebenarnya Rambu Tuka, Mangara Rabono kan itu sebagai merok yang
Ini motor ini singgi hitungan itu terong. Ya. Oke. Sudah beberapa menit kita bersama, closing statement dari Pak Pendeta Abraham. Yo, masih terbawa rasa dengan yang terakhir tadi itu. Tentang permainan ini, ya semua kita menyukainya dan semua kita mengatakan itu adat. Ya, banyak yang mengatakan itu adat ya. Bagi saya di kuah ya tompaning itu dong atau memelihara kerbau untuk maksud di Pasilaga memang. Bukan untuk konteks nang diparalui dalam konteks Rambu Solo. Tapi nang apa silaga ansih. Apa silaga tok. Jika dengki lampo kade kumua pepasan nenek itu dolo ya tu di Anna to, saya kira mari kita pikir ulang. Bagi saya menerima permainan menarungkan kerbau sedemikian itu secara tidak langsung hendak mengatakan kuma jahat tuh nenek Todolota. Oh. Padahal tak ku terima kuma ya tuh nenek Todolota. Tung kombong ite aluk diampui kumala to kadake. Mereka orang-orang yang luhur, yang berbudi baik. Sehingga mengakui bahwa ini merupakan warisan dari nenek moyang kada nenek sama dengan menjahatkan nenek kita. Luar biasa toh. Mereka tak pernah akan mengajarkan kita hal semacam begini. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin begini. Yakin kayu te budaya Toraya, salobo-lobo na, sakapupuan na, susimoto kayu barana. Tumbuh subur berkembang sedemikian rupa. Telah banyak yang berlindung di bawah naungannya, mendapatkan manfaat daripadanya. Tetapi di atas dedaunan kayu barana Toraya teh, kalau saya lihat sedang tumbuh dedaunan yang lain yang bukan bagian dari daun itu. Ada benalu di sana. Ada benalu. Dan warna bentuk daripada benalu itu mirip dengan warna daun barana ini. Kalau ini dipertahankan, benalu ini dipertahankan, ini bisa merusak dan mematikan pohon ini. Maka menurut saya sekarang Sang Torayan mintu ki, mari cermati. Bagi saya tuomo tu balintoto dote budayanta. Da anak karena melong di tiro kan melong itu balintoto di tiro. Iya. Bahkan berbunga duka. Hijau biasa ya. Dan duka bunga nah. Dan duka bunga nah. Rimbun tu apa Iya. Tapi dia itu Sedang menggerogoti. tidak akan membawa kematian. Jadi kalau kita sayang ke Torajaan, hentikan balintotonya ini. Matikan balintotonya. Kalau kita masih mau disebut sebagai Toraja, kalau kita mau disebut sebagai bangsa beradab, hentikan hal-hal yang bersifat balintoto dalam budaya kita sekarang ini. Nah, situ barangkali. Wah, luar biasa itu closing statement. Memang dalam hal mau menyentuh kita harus memakai perumpamaan. Tidak langsung membicarakan hal itu dengan telanjang, tapi ada perumpamaan yang menjadi pengentara untuk sampai pada tingkat hikmat yang luar biasa. Baik, terima kasih. Kedatangannya, terima kasih ilmunya. Kita sama-sama terus belajar tentang bagaimana kita hidup dalam ketorajaan, sambil itu firman Tuhan terus menjadi penerang bagi kehidupan kita. Terima kasih yang menonton. Diskusi ini bukan mau menyalahkan siapapun, tetapi demi membangun peradaban dan keimanan yang semakin menyerupai Kristus. Dari Tongkonan Sanggulele kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.